Didikan dalam kebenaran mutlak dibutuhkan dalam sebuah keluarga untuk menghantarkan mereka kepada masa depan yang indah. Saudara akan menangis, kok nggak ada ya, nggak dapat kuliah 1 juta. Nah, kok akan capek mencarinya. Tapi kalau kita ngomong, saudara-saudara gitu, tapi masih ada yang bisa menyemangati kita selain daripada firman Tuhan. Karena ketika kita gunakan waktu 3 jam main game untuk menuntaskan sebuah permainan, kita membaca firman Tuhan, kita nggak tahu lagi 10-15 khotbah kita sudah bisa siapkan. Dan kita sudah banyak melakukan analisa dan pengajaran dari satu pengajaran kepada pengajaran. Tapi waktu kita harus habis untuk main game. Kita harus jadi contoh dan teladan. Didikan dalam kebenaran mutlak dibutuhkan dalam sebuah keluarga untuk menghantarkan mereka kepada masa depan yang indah. Ini bicara bagaimana orang tua mengharapkan anak itu masuk di dalam singgasana kepemimpinan. Ya, kalau saudara punya anak, nanti bisa jadi menteri, wakil menteri. Tapi kalau kita ngimpi bagaimana? Ya kan? Tapi kalau kau berjuang dari sekarang, maka anakmu beberapa puluh tahun yang akan datang bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor atau Kota Badia Bogor. Haleluya. Haleluya. Tanggal mau horo-rohamu nasong. Tapi itu kan harus dibangun dari awal. Jangan ngimpi-ngimpi kita anak kita jadi anggota DPR. Anak kita jadi anggota DPRD. Anak kita jadi orang kaya. Yang tidak menyusahkan ya. Bukan mindset kekayaan itu yang saya mau jelaskan. Tetapi supaya tidak menyusahkan. Supaya kalau dia tidak punya pekerjaan datang ke rumah nyolong sampo. Nyolong beras. Nyolong sabun. Nyolong ini. Ya kita doakan supaya Tuhan tidak marah kok kita berdoa anak-anak kita supaya kaya. Haleluya. Lalu saudara-saudaraku, sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Kita harus ajarkan kesetiaan kepada anak-anak. Bagaimana sih sebenarnya kesetiaan itu? Mengajarkan kesetiaan itu? Pikirkan sendirilah. Bagaimana kita mendefinisikan kesetiaan kepada seorang anak. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jangan sampai oleh karena pengajaran kita atau kita tidak pernah mengajarkan, dia tumbuh menjadi seorang anak yang pembohong. Pendusta, kerjanya bohong terus. Gak ada hari tanpa bohong.